Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, teman-teman dan adik-adik pejuang CPNS 2021. Kita kembali berjumpa dengan saya, teman-teman, dalam channel Sang Tutor, pembahasan soal-soal SKD CPNS tahun 2021 ini. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas tentang soal yang baru diumumkan oleh Kemenpan minggu lalu tentang diadakannya bahasa Indonesia dalam TWK. Nah, jadi teman-teman, kita bahas soal TWK bahasa Indonesia. Ini merupakan materi saya yang ketiga, teman-teman, tentang bahasa Indonesia. Teman-teman bisa dapatkan langsung di playlist, ya. Klik langsung teman-teman di atas, ya, tentang TWK. Di sana sudah lengkap semuanya. Nah, soal yang sama, teman-teman, ada 4 nomor. Soal ini adalah merupakan soal asli tahun 2019 lalu. Mungkin teman-teman yang belum pernah ikut, bisa teman-teman simak pembahasannya ini. Semoga teman-teman bisa dapat belajar dari materi ini, teman-teman. Nah, kalau materi kemarin saya bahas tentang nilai moral dan kesalahan ejaan, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang nilai sosial dalam suatu cerpen, cerita pendek, teman-teman. Saya ulang ya, nilai sosial dalam suatu cerita pendek. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Kalian luar biasa ya. Kita berdoa semuanya lulus CPNS tahun ini ya. Oke, amin. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama, ayo kita simak soal-soalnya ya, seperti yang lewat berikut ini. Teman-teman bisa dulu jawab masing-masing. Nanti kalau seandainya berbeda, kita akan samakan jawabannya di kolom komentar di bawah, teman-teman. Ayo teman-teman, kita lihat soalnya seperti berikut ini. Nah, baik, sebelum kita lanjut ya, saya mau tanya dulu teman-teman, siapa yang belum berlangganan dengan Sobat CPNS? Ya, jadi teman-teman sekalian, saya lagi dan lagi menawarkan sebuah platform CPNS ya yang membantu kalian untuk bisa lulus CPNS tahun ini ya. Nah, teman-teman, ini merupakan platform yang menyediakan ya paket tryout sebanyak 15 kali tryout, teman-teman. Ini sudah ribuan orang yang berlangganan ya, teman-teman. Yang belum saya sarankan berlangganan, teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman di sini bisa mengetahui sampai di mana kemampuan kalian tentang soal-soal TIU, TWK dan TKP. Nah, teman-teman, sangat murah sekali ya. Kenapa? Karena ini per tahun, teman-teman, 65.000. Teman-teman di luar sana ya, di luar sana dengan dengan materi yang sama, teman-teman dapatkan harganya lebih dari 100.000, teman-teman. Ini cuma 65.000 saja ya, lebih mahal kuotanya daripada ininya ya. Akses premium selama 1 tahun. Jadi teman-teman sudah selama 1 tahun, teman-teman ya. Yang kedua adalah ada 15 kali paket. Nah, materi premium. Terus tryout bisa diulang-ulang, oke? Diulang-ulang untuk latihan. Artinya apa, teman-teman? Jika teman-teman sudah selesai 15 paket, bisa diulangi, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian ini soal-soalnya, teman-teman, itu selalu terupdate terus ya gitu ya. Pembahasan lengkap dan kunci jawaban. Apa artinya, teman-teman? Teman-teman setelah selesai melakukan tryout, nanti langsung keluar, teman-teman, nilainya. Keluar nilainya dan di bawah itu lengkap semua pembahasannya. Gitu coy ya. Harus berlangganan. Kalau tidak masalah juga ya. Nah, terus di sini ada, teman-teman ya, ada statistik nilai atau skor. Jadi teman-teman sudah ada nilai TWK-nya, TKP-nya, dan TIU-nya, berapa nilainya. Kalau masih rendah, silakan belajar lagi ya. Latihan tryout mini atau full access, ada, teman-teman, juga materi dan modul ya dalam bentuk PDF. Nah, teman-teman bisa akses itu untuk tambahan materi atau referensi. Soal-soal HOTS terupdate, kisi-kisi SKD CPNS terupdate ya, grup belajar dalam Telegram. Nah, teman-teman, satu lagi ya, bahwa ini kemarin kami sudah tambahkan bahasa Indonesia masuk dalam TWK. Dan soal-soalnya, teman-teman, ini beberapa kami masukkan dari soal-soal asli tahun lalu. Jadi teman-teman jangan ketinggalan, beli paketnya, teman-teman, hanya 65.000 saja coy. Murah sekali ya. Jangan berpikir tentang
pengorbanan 65.000 teman-teman tidak ada harganya jika dibandingkan dengan kebahagiaan saat lulus nanti ya, gitu teman-teman ya. Silakan beli paketnya ya, jangan ketinggalan dengan ribuan orang sudah beli paketnya. Yang mau daftar teman-teman silakan klik yang link yang saya sematkan dalam komentar di bawah teman-teman ya, klik itu dan isi instruksinya teman-teman. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut pembahasan soal-soalnya. Nah baik, sebelum kita bahas pembahasan soal yang 4 nomor tadi ya, kita kembali mengingat kembali definisi dari nilai sosial dan nilai moral ya. Nah teman-teman, saya bukan orang hebat dalam materi ini teman-teman, tapi saya juga belajar ya, belajar dari banyak referensi teman-teman ya. Jadi tidak ada orang hebat yang merasa hebat ya, oke? Tidak ada orang pintar yang merasa dirinya pintar. Nah, yang pertama teman-teman, ini nilai moral ya. Jadi teman-teman, nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah karya sastra, termasuk puisi teman-teman, itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai moral. Ini sudah dibahas yang minggu lalu, yaitu yang video kemarin ya. Yaitu adalah sebuah nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, atau susila, atau baik buruknya tingkah laku seseorang. Nah, jadi kalau nilai moral adalah berhubungan sama tingkah laku atau budaya pekerti ya. Kemudian yang kedua adalah nilai sosial atau kemasyarakatan, yaitu adalah nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Nah, dan seterusnya. Nah, teman-teman, bedanya apa antara yang kemarin dengan yang ini ya? Kalau nilai moral, teman-teman, itu adalah berhubungan sama tingkah laku atau budi pekerti ya, perilaku tokoh dalam sebuah cerpen ya. Bagaimana tingkah laku tokoh dalam sebuah cerpen. Nah, sedangkan untuk nomor 2, nilai sosial itu adalah bagaimana seorang pelaku dalam sebuah cerpen perilakunya terhadap sesama ya, dalam sosial kemasyarakatan. Mungkin juga bisa dibilang nanti dalam soal ya ada itu tentang hubungannya dengan alam sekitar. Itu adalah merupakan nilai sosial. Nah, jadi nilai moral adalah menyangkut masalah budi pekerti atau tingkah laku, sedangkan nilai sosial adalah merupakan hubungan sesama manusia atau kemasyarakatan. Nah, kemudian teman-teman kita lihat contohnya ya. Contoh ya. Sebelum kita bahas soalnya teman-teman, contoh dulu di sini. Nah, di sini ada nilai moral. Ini yang saya bahas kemarin ya. Nilai moral adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan perangai ya, terus budi pekerti atau tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Biasanya nilai ini dapat diketahui melalui deskripsi tokoh. Nah, hubungan antar tokoh atau dialog dan lain-lain. Contoh gini. Berikut contoh kutipan nilai moral. Awalnya, aku mau berteman dengan siapa saja. Namun, setelah mengetahui kelebihanku, aku mulai memilih teman yang bisa dekat denganku. Apalagi dengan otakku yang pandai, semakin banyak teman yang menyukaiku. Nah, maka aku pun mulai memilih teman dari golongan menengah atas. Nah, aku tidak lagi mau berteman dengan anak yang setara padaku. Nah, teman-teman, jika ini dilihat nilai moralnya bahwa ini gambaran dari bagaimana perilaku seorang tokoh dalam cerpen, yaitu orang yang yang angkuh dan sombong, teman-teman. Jadi ini adalah merupakan bagian dari kesombongan seorang tokoh ya gitu. Jadi ini nilai moral adalah masalah kesombongan. Kemudian teman-teman, untuk nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat, interaksinya teman-teman dengan masyarakat. Itu artinya. Jadi teman-teman pahami ini, nanti akan masuk mungkin tahun ini di soal TWK. Berikut contoh kutipan nilai sosial. Nah, dua penumpang laki-laki saat melihat Lail dan ibunya masuk, berdiri memberikan tempat duduk. Terima kasih. Lail dan ibunya segera duduk. Nah, ini apa artinya? Bahwa kita lihat, pada kutipan novel di atas, tokohnya adalah si penumpang laki-laki ya. Nilai sosial yang diambil digambarkan oleh perilaku sopan santun dua penumpang laki-laki yang memberikan tempat duduknya kepada Lail dan ibunya yang baru masuk. Kemudian Lail dan ibunya mengucapkan terima kasih, yang menggambarkan bahwa Lail dan ibunya menghargai sopan santun kedua laki-laki itu. Nah, itu adalah merupakan nilai nilai sosial atau hubungan kemasyarakatan. Oke teman-teman sekalian, itu merupakan sedikit gambaran tentang nilai sosial dan nilai moral. Kita lihat teman-teman pembahasan soalnya tadi yang 4 nomor. Nah, baik, soal 4 nomor, teman-teman. Cermati kutipan cerpen berikut.
Nah, ini teman-teman, yang penting teman-teman bisa membaca ya, pasti semua bisa ya. Semua bisa menjawab dengan benar. Yang penting bisa membaca. Seluruh tubuh putih wanita tinggi besar itu sudah dipenuhi keringat. Nah, langkahnya tertatih-tatih, apalagi dengan beban panci berdiameter hampir 50 cm berisi kue gemblong dan unti yang dijajakannya. Langkahnya makin tertatih-tatih. Itulah yang membuat Mas Dudin atau istrinya tak pernah bisa membiarkan Mak Sania pergi dari rumahnya tanpa menjual 5 atau 6 kue jajanannya. Padahal kue-kue itu pun hanya dimakan 1-2 buah. Nah, anak-anaknya lebih suka makan panganan lain. Kue-kue gemblong Mak Sania dibeli hanya agar Mak Sania senang. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, yang mungkin di sini yang menonton video saya ya adalah seorang guru bahasa Indonesia, silakan koreksi saya jika saya salah. Nah, nilai sosial dalam kutipan tersebut adalah apa? A. Pengembangan industri rumahan. B. Pengenalan industri rumahan. Penyantunan terhadap kaum lansia. Perlindungan terhadap makanan rakyat. Perhatian terhadap kesehatan lansia. Nah, teman-teman, dalam cerpen ini ya ini si tokohnya adalah teman-teman, si siapa ini ya, ada yang sebuah keluarga ya, Mas Dudin dan istrinya serta anaknya, mereka tidak membiarkan ya penjual yang sudah lansia itu pergi saja tanpa mereka membeli. Nah, gitu. Artinya mereka menghargai apa yang dilakukan oleh seorang lansia. Artinya ketika jajanannya ada, mereka beli gitu. Nah, teman-teman, ini kan kalau kita lihat nilai sosialnya, kita bisa salahkan ini ya, pengembangan industri makanan. Ini teman-teman sebenarnya ini bukan jawaban ya. Kalau kita baca dari dari cerpen di atas, ini bukan nilai sosial ya. Kenapa? Karena ini bukan interaksi teman-teman kesama masyarakat. Pengenalan makanan ini juga bukan teman-teman. Oke, ini bukan. Kemudian penyantunan terhadap kaum lansia ini sudah mulai ada hubungannya dengan interaksi sosial. D. Perlindungan terhadap makanan rakyat. Ini juga saya bukan interaksi terhadap sesama ya. Jadi dia perlindungan terhadap makanan rakyat. E. Perhatian terhadap kesehatan lansia. Oke. Nah, ini teman-teman antara C atau D, teman-teman. C atau E, yang mana yang paling benar jawabannya. Nah, kalau bagi saya teman-teman, saya lebih suka lah ini penyantunan terhadap kaum lansia. Nah, gitu. Kenapa? Karena ya mereka si Mas Dudin dan istrinya serta anaknya ya, mereka membeli apa yang dijual oleh seorang lansia yang sudah tertatih-tatih ya berjalan dan menjual barang jajanannya. Mereka tidak membiarkan pergi begitu saja sebelum mereka membeli. Ini adalah merupakan bagian dari penyantunan terhadap lansia. Nah, teman-teman, atau mungkin ibu guru bahasa Indonesia yang sudah paham tentang ini, silakan komentar. Oke, kita lanjut teman-teman, soal berikutnya, nomor 2. Baik teman-teman, soal nomor 2. Nah, cermati kutipan cerpen berikut. Pada hari apapun, ikan-ikan tidak beribadah. Pikirnya lagi, jadi kemanakah mereka pergi hari ini? Bukanlah karena hujan, maka ikan-ikan tidak terlihat. Mungkin juga tiada sebab apapun selain sedang berombongan mencari makan di tempat lain dengan moncongnya yang tak habis bergerak memamah-mamah. Namun, tetap saja Barnabas merasa jengkel karena ia membuatnya terpaksa memburu ikan lebih lama. Ia memang tak suka memasang bubu dan tak suka juga memasang jala seperti banyak orang lainnya di pulau-pulau di dalam danau karena memasang bubu dan jala bukanlah berburu. Sedangkan ia hanya ingin jadi pemburu ikan dan tiada lain selain berburu. Ikan seperti yang selama ini dianggapnya sebagai panggilan. Ada orang jadi pendeta, pikirnya pula, aku ingin jadi pemburu ikan. Nah ya, jadi teman-teman bisa paham ya, ini siapa tokohnya ya? Tokohnya adalah seorang Barnabas ya, yang seorang pemburu ikan. Dia tidak suka mencari ikan dengan memasang bubu atau jala. Nah, oke, nilai sosial kutipan cerpen di atas adalah apa? Teman-teman bisa pikir sendiri apa kira-kira jawabannya teman-teman ya. Pentingnya memperhatikan waktu dalam melakukan aktivitas. B. Berburu ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak merusak ekosistem. C. Berburu ikan harus sabar dan menyesuaikan situasi alam. D. Ikan memiliki naluri hidup berkelompok atau berombongan.
menjadi pemburu ikan merupakan panggilan jiwa. Nah, teman-teman sekalian, ya ini adalah kita lihat ya bahwa di sini yang dicari adalah nilai sosial, teman-teman. Artinya adalah bagaimana hubungan kita, ya, hubungan seorang tokoh yang bernama Barnabas, ya. Oke, bagaimana hubungan dia tentang sosial kemasyarakatan. Di sini, teman-teman, hubungannya dengan apa? Dengan alam. Nah, gitu ya, dengan alam, teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada, teman-teman, di sini hubungan sama orang, cuma Barnabas sendiri. Nah, jadi gini, kalau kita lihat, teman-teman, pentingnya memperhatikan waktu dalam melakukan aktivitas, ini saya pikir bukan sebuah hubungan interaksi, ya. Ini bukan, teman-teman, ya, memperhatikan waktu, ini bukan. Oke. Berburu ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak merusak ekosistem alam. Kita simpan dulu, teman-teman. Kenapa? Karena ini sudah bagian dari interaksi dengan alam. Oke. Oke, C. Berburu ikan harus sabar dan menyesuaikan situasi alam. Kita lihat, teman-teman. Ini adalah ada kata sabar. Ini bagian, mungkin kesabaran adalah bagian dari perilaku atau tingkah laku atau budi pekerti. Ini mungkin bisa dibilang sebagai nilai moral, teman-teman, ya. Oke, saya tidak sepakat dengan ini. D. Ikan memiliki naluri hidup berkelompok atau berombongan. Nah, saya juga ini kurang sepakat. Nah, bukan nilai sosial. Menjadi pemburu ikan merupakan panggilan jiwa. Ya, ini, teman-teman, bukan juga. Jadi, teman-teman, yang saya sepakati, yang bagi saya, teman-teman, adalah bagiannya adalah B. Nah, berburu ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak merusak ekosistem. Nah, apa, teman-teman, ini artinya bahwa dia lebih baik berburu daripada memasang bubu atau memasang jala. Kenapa? Karena gini, teman-teman, kalau dia berburu, maka yang dia perlukan, dia dapat. Gitu. Kalau seandainya, teman-teman, bubu, semua hewan-hewan atau ikan-ikan kecil, semua bisa masuk, teman-teman. Bisa diambil. Nah, gitu. Artinya sama dengan bagian dari merusak ekosistem alam, ikan. Gitu. Nah, jadi saya ulang, teman-teman, ya, bahwa kalau dia berburu, dia hanya buru saja yang ikan-ikan yang dianggap bagus untuk dimakan. Nah, kalau teman-teman jika pernah lihat bubu atau jala, itu, teman-teman, semua hewan-hewan bisa dia dapat, ya. Walaupun masih kecil, dia bisa dapat, teman-teman. Jadi itulah bagian dari merusak ekosistem alam. Oke? Nah, itu adalah jawabannya B, teman-teman. Yang jawabannya berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut, teman-teman, soal nomor 3. Nah, baik, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Cermati kutipan cerpen berikut. Jadi 4 nomor, teman-teman, semua tentang cerpen, ya. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk bisa meraih cita-cita menjadi seorang ASN. Amin. Ketika akan menambah karyawan, aku baru lulus sekolah menengah atas. Kukatakan, mengapa tidak mempekerjakan orang-orang sekampung saja di rumah mereka masing-masing? Mereka diberi bahan sebagai pinjaman. Jika hasilnya bagus, kami beli. Setelah diperbaiki atau disempurnakan guna menjaga mutu dan nama baik, kami jual di toko. Itulah asal mula mengapa di kawasan tempat tinggal kami sekarang terdapat begitu banyak perajin sendal, sepatu, dan tas yang terbuat dari aneka bahan. Beberapa tetangga mencoba pula mendirikan toko. Tapi hingga sekarang hanya produk kami yang berhasil memiliki tingkat penjualan memadai bahkan melayani pesanan dari luar negeri. Nah, apa, teman-teman, cerita dari ini adalah ada seorang, ya, tokoh, ya, dia adalah baru lulus SMA, teman-teman, tapi dia punya usaha, ya, usahanya, teman-teman, mempekerjakan, ya, orang-orang di kampung itu, gitu. Setelah barangnya hasilnya bagus, dia beli. Artinya apa? Dia menghidupkan, teman-teman, ekonomi rakyat dengan mempercayakan produksi di kampungnya, teman-teman, gitu, ya. Nah, apa nilai sosial dalam kutipan itu? Oke, yang pertama, kedekatan kepada tetangga, kecintaan kepada tetangga, kepercayaan kepada tetangga, kebiasaan bermasyarakat, kesantunan kepada tetangga. Oke? Nah, teman-teman sekalian, ini kalau kita lihat kebiasaan bermasyarakat, saya kurang sepakat, ya. Ini bukan bagian nilai-nilai sosial bagi saya, ya. Nah, antara A, B, C, dan E, teman-teman, ini adalah sebagian dari semua nilai sosial. Kedekatan kepada tetangga, ataupun kecintaan kepada tetangga, kepercayaan kepada tetangga, dan kesantunan kepada tetangga. Nah, kalau bagi saya, teman-teman, saya sepakat dengan jawaban adalah kepercayaan kepada tetangga. Apa artinya? Bahwa dari cerita di atas, teman-teman, bahwa si aku ini, ya, dia mempercayakan produksi barangnya kepada
tetangga-tetangga di kampung. Ya, baru dia beli. Artinya dia percaya apa yang dilakukan oleh tetangganya. Maka dibilang adalah kepercayaan kepada tetangga. Kalau kita kedekatan ini bukan sebenarnya ya. Kecintaan juga saya kurang sepakat. Tadi adalah teman-teman yang pas adalah menyangkut masalah produksi barang itu adalah kepercayaan kepada tetangganya. Nah, oke teman-teman sekalian, ini soal nomor 3 ya. Kita lanjut teman-teman, soal yang terakhir teman-teman, soal nomor 4. Nah, baik, soal yang terakhir. Oke, jadi teman-teman, soalnya ada 4 nomor ya. Teman-teman, ini adalah soal terakhir, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas lagi, saya kembali mengingatkan teman-teman yang belum berlangganan dengan Sobat CPNS, saya sarankan teman-teman miliki ini teman-teman, karena update bahasa Indonesia teman-teman sudah lengkap semua dalam platform ini ya. Jangan ketinggalan teman-teman, hanya 65.000 saja, itu bisa mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk lulus CPNS tahun ini. Amin. Nah, nomor 4. Cermati kutipan berikut. 5 bulan telah berlalu. Berbagai tempat rekreasi telah dijelajahinya. Pulang ke rumah, ia menonton televisi yang tak habis-habisnya acaranya. Tak seorang pun tetangga yang menjenguknya. Tidak sekalipun ia dapat bertandang kepada kenalannya. Hidupnya antara makan, televisi, dan tidur. Seringkali ia tertidur di depan televisi karena ia sendiri tidak mengerti bahasa Inggris. Anak dan cucunya sibuk sepanjang hari, kembali sepi meronta-ronta dalam benaknya. Di luar ia tidak berani menghirup udara pagi karena semuanya sunyi. Tidak ada cucu yang berbicara dalam bahasa Indonesia padanya. Apakah nilai sosial dalam kutipan cerpen di atas? A. Pemalu. B. Menutup diri. C. Rendah diri. D. Acuh tak acuh atau pendiam. Oke teman-teman, jadi teman-teman sudah paham ya siapa tokoh dalam kalimat dalam cerita ini. Jadi ada seorang ada seseorang yang di dalam rumah terus ya, tidak keluar, tidak kemana-mana ya. Jadi apa teman-teman nilai sosial, teman-teman pasti sudah paham ya. Dari dari kalimat-kalimat yang dibahas di atas teman-teman ya, mulai dari tak ada seorang pun tetangga yang menjenguknya ya, tidak sekalipun ia dapat bertandang juga ke tetangganya ya. Hidupnya antara makan, televisi, dan tidur. Seringkali tertidur di depan televisi karena ia sendiri tidak mengenali bahasa Inggris ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah merupakan, kalau kita lihat teman-teman, kalau pemalu, saya pikir teman-teman bukan juga ya. Oke, menutup diri, ya mungkin ya, rendah diri, ini bukan ya. Acuh, ya saya pikir teman-teman antara B atau E. Nah, saya sepakat dengan jawaban yang ini adalah teman-teman adalah menutup diri ya. Teman-teman, ya, jadi biar juga kita bukan ahlinya teman-teman dalam materi ini, kita bisa lihat bahwa cerita ini menggambarkan bahwa seorang pelaku yang menutup diri dari lingkungannya. Ini adalah merupakan bagian dari nilai sosial teman-teman ya. Tidak mau berinteraksi gitu coy. Oke. Nah, teman-teman sekalian, saya kira cukup itu saja dulu tentang materi nilai sosial bahasa Indonesia TWK ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Kita berdoa semoga teman-teman bisa lulus semua CPNS tahun ini. Amin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap jaga kesehatan.